yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu Sekjen, Ibu Bendahara, Ibu Dewan Penasehat, beserta ibu-ibu yang berbahagia, yang insya Allah ibu-ibu soleha, amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, apa kabar di sana? Baik, alhamdulillah. Berhubung hari ini hari Jumat, saya mengajak kepada kita semua, ayo berselawat ya bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibina. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bari ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Abadirruh sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya Allah arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai ibu-ibu pengajian Al-Hidayah dan seluruh yang hadir di sini. Semoga kami semua akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya banggakan, terutama kepada panitia, kasih kode kalau udah waktunya ya sayang. Ya, begini ya. Oke. Tidak terasa. Kita senyumin ya. Ya, disenyumin. Tidak terasa ibu-ibu bahwa hari ini adalah tanggal 16 Ramadan menjelang malam 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan bahwa
bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan yang lain, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Jadi cocok sekali dengan temanya ya Bu, menjemput maghfirah dan tadarus dan berbagi, melalui tadarus dan berbagi menyambut maghfirah. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apapun dosa kita tahun yang lalu, maka insya Allah jika maqama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi luar biasa Allah sayangnya terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa 1 tahun bisa hapus apabila kita betul-betul iman dan wahtisaban dan qiyam Ramadan. Apa yang dinamakan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan yaitu kita juga melaksanakan tarawih. Kita juga melaksanakan tadarus Al-Quran. Tadi Ustazah utari ya, mengetes ibu-ibu apa itu tadarus. Ragu-ragu ya Bu, memang istilah ini kadang-kadang kita salah kaprah. Yuk tadarusan yuk, one day one juice gitu, padahal dia sendiri yang ngaji gitu ya. Jadi ibu ada istilah untuk membaca Al-Quran ini. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga tadarus, yang keempat tadabbur. Dengan waktu yang singkat, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau iqra itu sekedar membaca. Jadi kita tuh baru qiraah sebetulnya. Kalau dikatakan one day one juice, tapi laporan ke grup itu qiraah baru. Ya Bu. Kalau tilawah itu tala yatlu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kalau di utlu itu tilawah itu membaca dengan teliti, diperhatikan semua tajwidnya, semua hukum-hukum yang berkenaan dan bahkan merenungkan maknanya. Oke, saya tidak berpanjang lebar di situ karena judulnya menjemput maghfirah. Insya Allah jika kita tadi sudah mengaji, jika kita tadi sudah apalagi bersedekah, jadi ini rentetannya ya Bu, rentetan yang Ramadan ini juga namanya bersedekah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kadang-kadang kita lupa dengan apa yang membatalkan ataupun yang mengurangi pahala puasa kita. Mau tahu nggak Bu yang mengurangi pahala puasa? Rubba min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya dapat haus dan lapar. Siapakah mereka itu? Yang antara lain Ibu dalam surat Al-Hujurat. Bu, surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Mau 1 ayat apa 2 Bu? 2. Ya, yang terakhir dulu ya Bu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Apa tawwab ya, lupa saya, maaf. Tawwabul ya, tawwabur rahim. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Yang bukan beriman gak diajak. Terserah kamu mau apa aja. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni
jauhilah buruk sangka. Orang tampil dibilang cari muka, orang aktif dibilang cari muka, padahal dia ikhlas. Ya Bu, jangan suudzon, harus positif thinking terhadap siapapun. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kita cari itu kebaikannya Bu. Walaupun seseorang itu memang pernah salah, ya memang manusia itu innamal insanu mahallul khata' wal nisyan. Memang gak ada yang gak salah, gak ada yang gak lupa. Yang suci itu hanya Nabi. Nah, kalau melupakan Nabi ya pasti salah dan pasti lupa. Gak ada yang sempurna. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Bu, sebelum saya teruskan ayat itu, atau diteruskan dulu ya, biar ini ya. Wala yang tampak tukup bakto. Janganlah ghibah. Mal ghibah. Apa itu ghibah? Engkau mengata-ngatai saudaramu jika dia dengar dia benci, dia nggak suka. Dia nggak suka seandainya diomongin. Ya Bu, pernah suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya wanita itu Bu, walaupun istri Nabi, ternyata ada juga cemburunya. Beliau cemburu sama Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan bahwa Sofia itu orangnya agak pendek. Oh, itu sudah ghibah. Wahai Aisyah, seandainya apa yang kau katakan ini dilemparkan kepada lautan, maka lautan itu akan tercemar seluruhnya. Hanya ngomong, bukan ngomong, dia tidak ngomong, dia hanya menyontohkan, mempraktekkan. Misalnya nih Bu, lewat nih kawan Ibu yang nggak disukai ya Bu. Mata Bu, Ibu nggak mau. Ada nggak yang begitu di sini Bu? Nggak ada ya Bu? Ada ya, ustazah. Ada di luar sana ya. Jadi Ibu yang namanya ghibah ini bukan cuma mulut, apalagi kalau mulut tentu lebih berbahaya. Ada orang meniru-niru cara jalannya seseorang. Body shaming ya Bu. Jadi body shaming itu. Karena dalam istilah medsosnya sekarang ini Ibu, yang termasuk ghibah itu juga adalah jika engkau mendapat berita padahal kamu belum tahu itu kebenarannya, kamu share. Jangan share kalau kamu nggak tahu kebenarannya. Apalagi ujaran kebencian. Ibu al-hidayah jangan asal nge-share ya Bu. Kalau nggak bermanfaat untuk umat nggak usah. Karena itu mengurangi nilai pahala Ibu. Jadi Ibu dapat puasanya dapat. Ibu nggak berdosa lagi karena sudah melakukan berita. Tapi Ibu nggak dapat apa-apa Bu. Padahal tadi kita akan mengejar ya Bu, menjemput maghfirahnya Allah itu, tapi jangan sampai kita kotori. Saya nengoknya ke sana ya. Soalnya nanti nunggu kode ya. Kalau nggak disuruh berhenti, nggak berhenti nih Bu. Siapa yang tahu tadi ayat sebelumnya? Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, apa ayat sebelumnya? Mohon lihat. Ayo ibu-ibu, 11 ayat 11 dilihat aja. Ayat 11 Al-Hujurat. Yuk, buruannya. Karena penceramah itu juga manusia, kadang-kadang kalau nggak disentil dulu awalnya suka lupa. Apa dulu? Oke, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah hendaknya sekelompok orang atau sekelompok Allah kelompok yang lain. Alah, orang Batak gitu misalnya, orang Batak itu kasar-kasar, padahal dia nggak tahu orang Batak itu hatinya selembut Sumatera. Saya mencontohkan itu supaya nggak ada yang tersinggung ya Bu. Kadang-kadang kita mengolok-olok orang lain, menjelek-jelekkan suku lain. Dulu kalau di tempat saya Bu, itu pelit itu terkenal. Saya nggak usah bilang ya Bu, nanti ada yang tersinggung. Itu terkenal itu pelitnya. Ngomong kayak gitu namanya la yaskhar qaumun min qaumin. Boleh jadi yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu. Maka ketika kita wala nisa umin nisa ini yang banyak ini, janganlah seorang wanita itu mengolok-olok wanita yang lain. Kok nggak ada yang rijal ya? Karena rijal itu nggak suka juga, kurang suka ya Bu ya, ngomongin hal-hal yang kayak gitu ya Bu. Karena kata Dr. Aisyah Dahlan, kalau laki-laki itu kosakatanya minimal atau maksimal 7.000 kosakata keluar per hari. Sedangkan perempuan harus keluar 20.000 kosakata, makanya sedikit-sedikit dikomentarin. Orang pakai baju you can see dikomentarin, orang nggak sesuai atas dan bawahnya dikomentarin, orang ngejeret bajunya dikomentarin juga, semua dikomen. Nggak taunya Bu, menjemput Mbak Birot tadi gimana solusinya, gimana obatnya, udah terlanjur nih Bu, aku ini banyak banget nih ngomongin orang. Berapa lama kamu menggunjing orang, sebaiknya istighfarnya segitu banyaknya. Allah, setengah jam gak terasa, 1 jam ngerumpi gak terasa. Nah, kalau kamu ngomongin orang lain istighfar sebanyak itu pun Ramadan Bu. Oleh karena itu memang Rasulullah menganjurkan kepada kita jangan kurang istighfarnya dari 100 kali. Kalau orang-orang yang sufi itu bisa 100.000 Bu. Kalau kita minimal 100 kali lah ya Bu. Sholawat kepada Rasulullah juga minimal 100 kali. Gimana ya, saya sibuk, saya mau seminar, saya mau ngantar anak, saya mau masak, saya mau kan dikatakannya itu kan istighfar. Nggak mesti duduk manis, apa-apa sambil masak istighfar, sambil masak sholawat dan lain sebagainya. Saya lanjutkan ayatnya, takut lari nanti. Kemudian tadi wala tajassasu, jangan gosip ya Bu ya. Oh itu bukan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu bil alqab. Jangan kamu memberi gelar, misalnya itu loh si Udin yang mana sih? Udin yang yang berbunga, yang kurus gitu ya kan? Pokoknya dia kasih julukan. Gitu. Dicontohin pula ya Bu, yang jalannya agak-agak kayak gini gitu kan Bu ya. Walaupun bizu ini kadang-kadang kita tidak ngerasa ya, tidak terasa kita udah. Walaupun bizu bil alqab. Wala karena maksud yang pertama wala
talmizu anfusakum. Janganlah kamu juga menganiaya dirimu sendiri. Jangan juga kita menganiaya diri sendiri. Jangan juga memberikan lakop kepada orang lain. Maka sejelek-jelek bisal ismul fusuq ba'dal iman. Fasik, orang-orang yang berbuat dosa setelah dia mengatakan beriman, tapi dia melakukan dosa bisal fusuq. Seburuk-buruk orang adalah orang yang berlaku fasik. Fasik itu membuat dosa lah ya, dosa kepada orang lain, ini terutama dalam ayat ini. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Oleh karenanya ibu, mumpung lagi nih, haji mumpung di bulan Ramadan, sholat taubat. Kalau kamu setiap hari sholat taubat tuh, bagaimana caranya? Gampang. Hanya niatnya nawaitul ghusla dan taubah, gitu aja. Nggak bahasa Arab sengaja aku mandi taubat. Tapi ya jangan telanjang ya bu, nggak sopan. Walaupun boleh mandi telanjang, yang nggak sopan kayak ibu mandi taubat kok telanjang gitu kan. Nah, jadi inilah ibu-ibu. Gimana saya cukup? Masih berapa menit? Masih 3 menit lagi. Oke, masih 3 menit lagi. Ibu-ibu yang saya banggakan, apalagi kita mencari untuk menutupi tadi dosa-dosa kita itu. Nah, ini nih yang ibu-ibu Al-Hidayah kebanyakan sanggup nih. Sedekah. Ya bu, karena ya di dalam surat Al-Munafiqun itu kan dikatakan orang-orang yang meninggal itu nanti dia bilang sama Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia fa'atasaddaq, maka aku akan bersedekah sekejap aja ya Allah, 5 menit aja ya Allah, aku akan bersedekah. Mengapa bersedekah? Karena kalau sholat tahajud untuk ibu, ya bu, ibu puasa untuk ibu. Tapi kalau ibu bersedekah, maka insya Allah, ini terutama ini masih Ramadan ya bu, ayo bersedekah atas nama orang tua, istighfar atas nama orang tua. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa nanti di dalam kubur itu mereka kaget, loh kok saya dapat apa namanya, dapat hadiah, dapat parcel dari mana ini gitu. Ternyata anaknya mohon ampunkan atas dosa-dosa orang tuanya. Kemudian kita juga misalnya membaca tadi, mau baca surat Yasin, mau baca surat Al-Waqi'ah, hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah nanti anak kita juga mendoakan kita. Karena kita begini ini bu, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena doa kedua orang tua. Oleh karenanya ada satu doa ya bu, yang mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga akan seperti itu kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya bu, jadi kita mendoakan anak-anak kita, nanti anak-anak kita insya Allah mendoakan kita. Ya bu, nanti itu kalau kita amalkan, insya Allah bukan hukum karma ya. Kalau Islam tidak mengenal hukum karma, tapi kita nanti hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebajikan itu balasannya pasti kebajikan? Kalau kita berbuat kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Maka nggak usah tunggu balasan dari orang lain. Dia mau perasaan saya kirimin parcel, tapi dia nggak pernah ngebalas. Dia kalau saya kasih apa-apa juga kayaknya nggak pernah bawa oleh-oleh ke saya. Ngapain? Mengharap yang kecil gitu. Allah, Masya Allah. Demikian, doa sekalian. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aqtautu bi rahmatika